Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda tentunya masih bersama channel Bang Kumis Berbagi Media Sorot Desa Indonesia di edisi hari ini Selasa 22 Oktober 2024. Dan perlu kami informasikan bahwa saat ini Bang Kumis sedang berada di kawasan Kecamatan Labuan, tepatnya di Kampung Caringin Lor, Desa Caringin, Kecamatan Labuan. Dan seperti yang Anda saksikan, terlihat di belakang Bang Kumis sana ada satu gubuk atau rumah yang terlihat sudah tidak layak huni. Entah rumah siapa, tapi ini menjadi perhatian channel Bang Kumis Berbagi untuk melihat dari jarak dekat dan ingin tahu siapa pemilik dari rumah tersebut. Dari Desa Caringin, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Channel Bang Kumis Berbagi bersama Media Sorot Desa Indonesia melaporkan. Sungguh sangat miris dan memprihatinkan melihat kondisi gubuk Ibu Jumi, pedagang peyek udang, seorang janda berusia 50 tahun. Terpaksa tinggal di gubuk yang sangat tidak layak huni bersama kedua anak yatim, Dinda dan Dian. Jumi semenjak ditinggal suaminya 3 tahun silam, bersama kedua anaknya harus berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jumi hanya bisa jualan peyek udang, itu pun titipan milik orang lain. Sementara kedua anaknya membantu dengan cara jualan plastik kresek di lokasi penjarahan yang tak jauh dari tempat tinggalnya. Dari hasil jualannya, Ibu Jumi bersama kedua anaknya boro-boro untuk merenovasi rumahnya. Untuk menjahit kebutuhan sehari-hari pun dirasakan cukup kesulitan. Yang lebih miris dan memprihatinkan melihat kondisi rumah yang sudah miring, hampir roboh. Terlihat di sejumlah sudut rumah sudah dicagak menggunakan batang bambu, sementara genteng yang sudah pada berjatuhan membuat beberapa bagian ruangan mengalami kebocoran. Saat musim hujan, Jumi bersama kedua anaknya hanya bisa pasrah air hujan dan angin masuk kamar dan ruangan lainnya. Kondisi bilik bambu rumah yang digunakan sebagai pelindung pun kondisinya sudah rapuh dan beberapa bagian ditutup dengan terpal dan kardus dan bekas barang lainnya. Bu, kondisi rumah ibu ini kan sebenarnya sudah benar tidak layak huni oleh keluarga ibu. Dilihat seperti ini, saya lihat genteng sudah pada bocor, bilik juga sudah ada kardus, sudah ada karpet, semuanya ada untuk sebatas menambal lubang-lubang yang memang itu. Kalau hujan bagaimana, Bu? Kalau hujan nggak bisa tidur, Pak. Bisa tidur? Iya. Hujan gede ya? Banjir, Pak. Itu penuh, itu Pak, basah semua kalau hujan. Kalau hujan, Bu, ya. Nah, terus di saat hujan, Dinda sama Linda sendiri gimana? Itu kan yang satu kan kamar siapa itu, Bu? Dian. Kamar Dian. Iya. Ya. Itu kan paling parah bocornya di atasnya. Iya. Itu sama bocor. Bocor, Pak. Semua sebocor sama. Apakah ngungsi atau gimana kalau Di hujan? sini aja, Pak. Di sini. Jadi nggak bisa tidur semalam kalau hujan malam. Ya apalagi ini kan mau musim penghujan, Bu, ya. Iya. Itu. Hujan kemarin juga itu basah semua itu, Pak. Makanya yang nggak dikasih itu. Nggak dikasih karena basah Iya. kehujanan, Bu, ya. Iya. Basah. Ini banjir ke sini, Pak, air masih. Nah, pemirsa, siapa sih yang tidak mau punya rumah yang layak huni? Tetapi takdir bicara lain.
semenjak ditinggalkan ayahnya atau suaminya, ibu ini hidup dengan tertatih-tatih mempertahankan kehidupan dengan cara berjualan gorengan, dan kedua anaknya ini juga membantu berjualan kresek atau plastik di penjarahan. Kalau sehari-hari ibu usahanya apa, Bu? Jualan peyek udang. Peyek udang. Nah, ditinggal sama ayahnya sejak kapan itu? 3 tahun. 3 tahun. Iya. Nah, selain berarti ibu kan mencari nafkah sendiri, Bu, ya? Iya. Apakah anak ibu Linda juga pernah membantu untuk kebutuhan hidupnya? Membantu Pak ya. Apa bentuk Jualan plastik di penjarahan ya. plastik apa, Bu, maksudnya? Plastik ini kantong buat itu kan yang beli nanas, pisang gitu Oh, kan. plastik Iya. keras gitu ya. Iya, dibadahin ke kantong itu. Nah, dari hasil anak Linda dan Dinda menjual plastik itu kira-kira dapat berapa sih, Bu, keuntungannya? Ya nggak seberapa Pak, paling dapat 20 gitu ya. 30 sama itunya, sama modalnya. Oh, gitu ya. Nah, ibu sendiri jualan gorengan itu bikin sendiri atau gimana? Ambilin. Berarti hanya ngambil keuntungan, Iya. sisa lebih dari hasil dari orang lain belanjanya. Iya. Nah, Bu, sehari kalau ibu dagang memang tiap hari atau gimana? Tiap hari. Tiap hari. Iya. Itu di mana aja dagangnya, Bu? Penjarahan aja. Oh, di penjarahan juga ya. Nah, terus kira-kira ada uang lebih setelah disetorkan kepada pemilik gorengan tersebut berapa, Bu, per hari kira-kira? Itu kadang paling 30 Pak. Kan banyak yang jualan ini ya. Mm-mm. Bukan satu aja. Nah, terus gini, Bu, ibu ini sejak kapan tinggal atau menghuni rumah boleh tidak layak huni ini, sejak kapan, Bu? Udah berapa tahun? Lama sih. Udah lama ya, Bu, ya, Iya. dengan kondisi rumah seperti Iya. ini gitu kan. Nah, Bu, kalau dilihat kondisi rumahnya ini sangat memprihatinkan, Bu, ya. Apakah ada pernah pemerintah desa atau kecamatan yang datang untuk mendata? Nggak ada. Nggak ada. Kalau bantuan-bantuan dari pemerintah, Bu, kayak BLT apa itu pernah dapat belum? Belum pernah. Belum pernah, Belum Bu. pernah Pak. Belum ada, pernah Iya. ada didata. Dari anak ke 1, kedua ya sampai ini, sampai SMA kelas 1 belum pernah dapat Pak. Nah, yang pernah datang ngasih bantuan perhatian ke ibu itu dari pihak mana aja? Dari pihak yayasan. Saya Eri Piatna selaku relawan Lembaga Amil Zakat Nasional Rumah Yatim Ar-Rahman Indonesia. Hari ini insya Allah di tanggal 22 Oktober ini saya akan menyalurkan bantuan kepada 2 anak yatim yang saat ini masih tertahan ijazahnya di salah satu sekolah di Kecamatan Labuan. Insya Allah hari ini kita akan menyelesaikan permasalahan di ijazahnya. Nah, terus gini, Pak, ini kan ada di salah satu desa ya. Sampai Bapak tahu di sini ada satu persoalan sosial yang begitu miris, itu awalnya bagaimana sih, Pak? Baik, 1 tahun yang lalu saya kebetulan saya salah satu anggota TNI juga. Selain di relawan, saya juga anggota TNI. Saya punya rekanan dari anggota kepolisian, yaitu Bapak Slamet yang bertugas di Kecamatan Cibitung di Polsek Cibaliung ya. Tapi kebetulan beliau ada di samping rumahnya Dinda sama Dian ini. Beliau menceritakan kepada saya bahwa ada 2 anak yatim dalam kesehariannya sepulang dari sekolah jualan plastik di salah satu wisata religi di Banten Selatan. Selain juga jualan plastik juga menjadi buruh cuci. Nah. Setelah itu kita bantu karena kita memang udah hampir 1 tahun 2 tahun ya terus membantu dari isu-isu yang dirasakan oleh Dinda sama Dian. Alhamdulillah kita terus membantu, dan ini persoalan yang terakhir ini saya dapat kabar lagi sama teman saya bahwa Dinda sama Dian ini udah 1 tahun ijazahnya masih tertahan dikarenakan memang ada bayaran-bayaran yang belum terlunasi. Tapi untuk Dian sama Dinda ini saat ini memang sudah sekolah di kelas 1 ya. Satu di SMA 3 Labuan, yang satu di SMA 15 Cerita.
15 cerita ya, Oh, itu ya. gitu sekolah. Tapi kalau ijazah dan MTS-nya masih tertahan. Makanya kita datang ke sini, insya Allah kita akan membereskan ataupun menebus persoalan ijazahnya. Dan Itu- alhamdulillah bantuan dari rumah yatim udah datang gitu, udah saya ke sini mau menebus gitu Bang Kumis. Itu MTS mana, Bang? Kalau MTS-nya saya lupa lagi, tapi ini nggak jauh dari sini ya. Oke. Kita nanti mungkin bareng-bareng sama Bang Kumis channel berbagi, nanti kita ke sana sebagai bahan dokumentasi kepada donatur bahwa saya donasi ini udah saya serahkan kepada Dian dan juga Dian sudah menebusnya begitu. Nah, pemirsa, setelah Pak Eri mengunjungi rumah ya dua anak yatim ini yang punya persoalan ijazah yang tertahan di sekolah dan sudah memberikan bantuan, sekarang mau bersama-sama menuju ke sekolah yang dituju untuk membereskan administrasi yang memang harus dibayarkan oleh kedua murid ini. Ibu, permisi Bu ya.